Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, bahwa informasi yang Anda saksikan saat ini adalah gambar langsung dari sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu sistem proporsional terbuka. Namun ini situasi jelang sidang yang kami hadirkan. Dan kita akan segera melihat bagaimana persiapan dan mengikuti persidangan yang saat ini digelar di Mahkamah Konstitusi. Ya, agenda sidang adalah mendengarkan keterangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sidang dijadwalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pada sidang perdana yang digelar pada minggu lalu, Mahkamah Konstitusi mendengarkan pandangan dari DPR dan pemerintah yang diwakilkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Baik, kita akan bergabung bersama rekan Valencia Melvinsi langsung dari lokasi. Valen, bisa Anda informasikan persidangan saat ini yang segera dimulai? Harusnya berlangsung pukul 10 waktu Indonesia Barat terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Namun di sini terlihat ada beberapa pihak yang sudah hadir. Kalau dilihat dari daftar hadir dan juga dari ruang sidang saat ini hanya ada beberapa orang saja yang baru hadir. Salah satunya mungkin ada pemohon dan juga ada kuasa hukum yang terlihat di sini sudah tampak hadir di sini. Sebentar lagi sidang rencananya juga akan segera dimulai sesuai dengan jadwal agenda ini. Nah, dari agenda hari ini mendengarkan keterangan pihak terkait KPU, kemudian ada terkait M. Fatur Rahman DKK, terkait Salota Febiola dan teman-teman, dan juga ada Asnawi DKK. Namun tadi pada saat saya konfirmasi dengan petugas yang ada di sini terkait dengan kehadiran dari pihak terkait KPU, Komisi Pemilihan Umum, ini kalau dilihat dari daftar nama tidak tampak ada daftar nama yang akan hadir dari perwakilan Komisi Pemilihan Umum. Begitupun di sini belum terlihat ada perwakilan KPU yang akan hadir. Sebelumnya kita tahu kalau sidang ini juga sudah diselenggarakan pada 26 Januari lalu, kemudian sudah ada keterangan yang disampaikan oleh DPR RI yang diwakili dari fraksi Partai Golkar, ada Supriyansa, dan juga ada keterangan yang juga disampaikan oleh Arteria Dahlan dari PDIP, dan pada 26 Januari 2023 juga sudah disampaikan apa yang menjadi landasan penting bagi 8 partai politik tetap mendukung sistem proporsional terbuka ini tetap diterapkan di pemilu kedepannya, dan juga hal yang sebaliknya terkait dengan PDIP yang memiliki stance atau berpendirian pada sistem proporsional tertutup. Selain itu pemirsa, kalau kita lihat lagi di sini untuk sidang hari ini ada beberapa pihak yang rencananya akan hadir juga, baik dari pihak terkait, kemudian dari kuasa hukum dan juga dari perwakilan Agendanya presiden. Masih mendengar Kita akan keterangan pihak terkait. Untuk pagi hari ini, pihak terkait yang didengar, Fatur Rahman hadir, ya. Kemudian Pak Asnawi, ya. Pak Salota masih di perjalanan. Baik. Kita langsung mendengar keterangan pihak terkait dari Pak Fatur Rahman. Dipersilakan di podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Pemeriksa Perkara nomor 114 garing PU garing 20 garing 2022. Perihal keterangan pihak terkait atau tanggapan permohonan para pemohon dalam perkara nomor 114 garing PU garing 22 garing 2022. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, Aditya Primadani, SHMH,
Bekti Sugiri SHMH, MAD Septian Putra SSYMH, masing-masing adalah advokat atau asisten advokat paralegal dari kantor hukum Tridharma Law Firm yang beralamat di Jalan Salak 8, nomor 14, RT 3, RW 2, RW 1, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dalam hal ini dapat bertindak untuk dan atas nama M. Faturrahman JS DKK. Mohon izin yang mulia untuk dianggap dibacakan. Dalam hal ini pihak terkait berdasarkan kekuatan surat kuasa tertanggal 10 Desember 2022, perkenankanlah kami menyampaikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis atas permohonan pengujian materi pasal 168 ayat 2, pasal 342 Standby. Standby. Pemirsa, terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini ada pemohon yang bersangkutan juga terlihat hadir di sini. Ada pemohon dengan atas nama Demas Brian Wicaksono, ini merupakan pengurus PDIP cabang Probolinggo. Kemudian ada Yuwono Pintadi, juga ada Fahru Rozi, merupakan bacalek tahun 2024 nanti. Kemudian ada Ibnu Rahman Jaya, ini merupakan warga Jagakarsa di Jakarta Selatan. Ada Rianto, warga Pekalongan. Ada Nono Marijono, ini merupakan warga Depok. Jadi ini merupakan 6 nama pemohon yang mengajukan gugatan uji materi terkait dengan Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang berlangsung sidang lanjutannya di Mahkamah Konstitusi. Kemudian sebelumnya juga sempat ada kita lihat di sini hadir pula dari pihak partai politik non-parlemen. Salah satunya ini adalah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Juga ada tampak beberapa perwakilannya hadir di sini. Ada juga Partai Bulan Bintang PBB. Kemudian ini juga mendaftarkan diri sebagai salah satu pihak terkait di Mahkamah Konstitusi dan terlihat hadir pada sidang pagi hari ini. Kemudian juga ada Lembaga Bantuan Hukum PSI diwakili oleh Francine Wijojo, tadi kita juga sudah lihat hadir di sini, dan ini juga beberapa menyatakan bagaimana pendiriannya terhadap pandangan antara sistem proporsional terbuka dan juga sistem proporsional tertutup. Kalau kita review lagi, sebelumnya di DPR juga sempat terjadi polemik dan juga perdebatan terkait dengan bagaimana kelebihan dan keuntungan penerapan sistem proporsional terbuka dan juga tertutup di DPR RI. Pemirsa, ini total ada 8 dari 9 partai politik parlemen secara tegas ini menolak gagasan pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup. Dan satu-satunya partai politik yang mendukung terkait dengan sistem proporsional tertutup ini adalah PDI Perjuangan. Sedangkan 8 partai besar lainnya mulai dari Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, P3, PAN, PKS, dan Demokrat ini secara jelas, resmi, dan juga tegas mereka menilai bahwa penggunaan sistem proporsional tertutup ini merupakan kemunduran dari demokrasi. Kita hari ini akan lihat lagi bagaimana jalan dari sidang ini pagi hari ini. Saya kembalikan ke Anda, Marvin dan Naila. Baik, terima kasih Valencia Melvisi untuk informasi yang langsung dari Mahkamah Konstitusi. Kita akan hadirkan juga pemirsa dan kami akan nantikan juga perkembangan terkait dengan persidangan yang berlangsung kali ini. Kembali kami akan memberikan sedikit informasi pada persidangan perdana uji material Undang-Undang Pemilu yang sempat digelar pada 26 Januari lalu. DPR yang diwakili Komisi 3 menilai bahwa sistem proporsional terbuka sudah menjadi sistem terbaik untuk diterapkan di Indonesia, bukan hanya untuk pemilih melainkan juga partai politik dan para calon legislatif. Ya, dan hal itu disampaikan oleh DPR saat memberikan pandangan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Anggota Komisi 3 yang membacakan pandangan DPR, Supriyansa, menilai bahwa penerapan sistem proporsional tertutup di mana caleg yang berhak duduk di lembaga legislatif dipilihkan oleh partai politik. Justru ini dapat merusak internal partai politik itu sendiri. DPR menganggap bahwa partai politik telah diberikan peran yang cukup vital meskipun dalam sistem proporsional terbuka. Pemilih dapat mencoblos nama caleg dan caleg yang berhak duduk di kursi dewan adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak, bukan atas instruksi dari partai politik. Permohonan uji material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945